7:37, baiknya aku mulai aja kali ya, teman-teman. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman Stepia semuanya. Untuk malam hari ini, maaf ada kendala jaringan tadi. Jadi selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar pada malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, perkenalkan. Pertama-tama, mari kita kenalan terlebih dahulu nih supaya kita bisa kenal satu sama lain ya. Perkenalkan, nama aku Salma Laila Nisa Dewanti, bisa kalian panggil Salma. Jadi di sini nanti aku yang akan menemani kalian untuk belajar bersama di malam hari ini, khususnya untuk pertemuan kedua dengan tema Build Your Story. Jadi sebelum kita serius, mungkin kita kita kan kemarin sudah membuat ide ya, sudah mencari ide, sudah menentukan ide bersama Kak Tegar. Dan malam hari ini adalah sesi di mana kita akan membuat dan membangun story dari ide-ide yang sudah kita explore di minggu kemarin itu. Eh, oke, tanpa berlama-lama ya. Di malam hari ini kita sudah kedatangan Kak Tegar. Mungkin kalau untuk yang udah hadir di minggu kemarin, pastinya sudah tahu ya karena sudah kenalan. Jadi aku akan memperkenalkan kembali. Jadi kategori ini luar biasa banget ya teman-teman. Punya lebih dari 40 prestasi nasional dan internasional. Beberapa di antaranya gold medal di International Scientific dan Entrepreneur Competition di UNY tahun 2023. Juara satu lomba esai nasional di UNS, UIN Malang, dan UIN Makassar. Bahkan juga pernah dapat penghargaan Best Presentation di berbagai kompetisi ilmiah nih teman-teman. Jadi malam hari ini Kak Tegar akan berbagi gimana cara membangun cerita dari ide supaya bisa jadi tulisan yang keren dan bermakna. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama kita sambut waktu dan tempatnya kita persilakan Kak Tegar. Baik, terima kasih untuk Kak Salma. Dari teman-teman di sini, ini yang jadi pesertanya yang Kak JJ, AWL, terus Kak Prita ini ya, Kak. Oke, teman-teman. Dari tugas kemarin, dari Kak Salma nih, kemarin Kak udah dibuatkan Google Drive belum buat teman-teman yang sudah mengumpulkan ide? Sudah Kak, dan Boleh aku dikirimkah, Kak, ke saya? linknya ya Kak, sebentar. Iya, linknya. Biar bisa saya lihat. Terakhir aku cek masih belum ada yang mengumpulkan sih Kak. Oke, oke teman-teman. Dari Kak Salma tadi, terima kasih ya Kak udah memandu acara ini. Saya mau tanya ke teman-teman terkait kenapa nih ada kesulitankah terkait menulis ide? Karena kan kemarin saya hanya memberikan tugas terkait ide teman-teman dan tugas terkait ide dan sudah saya kasih temanya dan sudah saya kasih subtemanya juga teman-teman. Dari teman-teman di sini apakah ada kesulitan? Kalau misal teman-teman di sini ada kesulitan, monggo mungkin bisa di-share pada malam hari ini. Coba saya cek dulu dari Kak Salma ya. Draft penugasannya. Yap, betul sekali. Tidak ada sama sekali yang mengumpulkan. Oke, dari teman-teman, adakah kebingungan terkait itu? Mungkin teman-teman bisa, gimana ya? Bisa ke saya. Sorry. Kenapa nih? Ada kesulitankah dari tema dan subtema besarnya? Apakah ada ketidakcocokan dan ketidaksinkronan dengan penugasan tadi minggu lalu?
apakah juga ada ketidaksanggupan untuk menghadapi tugas yang membuat ide? Mungkin gimana? Kak, mungkin bisa Kak Prita kali ya, atau Kak Asa Mazayana. Ah, dia keluar. Kak Prita gimana Kak? Kenapa tidak mengumpulkan tugas nih gitu? eh Sebenarnya gini sih Kak, saya tuh sudah punya apa ya ide gitu. Emang ini tuh sebenarnya juga mau saya kembangkan jadi jurnal gitu sih Kak. Tapi gimana ya Mm-mm. jelasinnya? Jadi waktu saya semester kemarin, semester 8 kemarin kan saya kan penelitian skripsi gitu. Nah, kebetulan saya dari jurusan hukum kan. Nah, tapi saya tuh tertarik gitu untuk meneliti apa artificial intelligence gitu dari sisi hukumnya gitu kan. Nah, tapi scope yang saya ambil ini cenderung ke ini apa namanya materinya agak berat sih, cenderung ke hukum perang gitu. Jadi saya waktu itu kebetulan membaca artikel gitu kan, terus saya menemukan kalau di era sekarang itu udah banyak gitu ya kayak senjata-senjata gitu yang dilengkapi AI gitu dan mereka namanya disebut autonomous system gitu kan. Nah, terus saya tuh mau nulis artikel ini gitu. Eh Sebenarnya sih kalau di Indonesia udah ini sih, ya maksudnya nggak terlalu banyak yang membahas. Tapi kalau saya lihat-lihat tuh emang udah ada beberapa dan topiknya ya seputar ini ya Kak. Kalau dari hukum ya paling kayak ya apakah penggunaan senjata ini tuh dinilai legal gitu atau kayak sesuai dengan prinsip-prinsip hukumnya gitu. Nah, saya itu pengennya ini apa mengkaji dari sisi yang lain gitu kayak apa ya lebih ke menemukan ini sih Kak. Kira-kira gimana sih caranya ini sebaiknya bikin regulasi dengan pendekatan tertentu yang bisa mengatur tentang artificial intelligence dalam sistem persenjataan gitu. Nah, itu tuh saya tuh agak blunder gitu ya Kak karena emang ya saya tahu kalau topik ini tuh masih sangat minim dibahas di Indonesia gitu. Tapi blundernya itu lebih ke apa ya kayak saya tuh kadang juga kurang ini sih percaya diri gitu Kak. Kayak ini kira-kira saya apa ya nulisnya udah bener atau belum ya kayak nanti kalau misalnya nggak ada jawabannya gimana ya itu sih Kak makanya saya agak blunder gitu. Oke, paham paham Kak. Wah, ini sejujur berat banget ya dari penulisan Kak Prita tadi untuk ini ya Kak. Tadi AI yang digunakan senjata apa ya Kak? Tadi agak putus tadi. Oh itu autonomous weapon system weapon senjata itu kalau disingkatnya AWS sih. Autonomous. Oh, jujur saya juga baru tahu nih Kak, karena saya jarang banget eh ini bergerak di bidang seperti itu. Mungkin eh BTW Kakak sekarang di semester berapa ya? Kalau saya kebetulan udah ini Kak baru aja lulus sih Waduh, itu dan dari universitas mana Kak? Kalau boleh tahu? 11 Maret Kak di UNS Surakarta. Oh, ini ya temannya Sabita ya. Kenal nggak Kak? Eh ya Kak, Sabita Ahmilul itu ya. Ya, Ya itu saya kenal sih sama orangnya. BTW itu teman saya Kak. Oke, ini ya Kak, apa namanya? Menarik sekali Kak, terkait ini ya Kak, terkait judul penelitiannya. Kalau yang dosen saya bilang itu Kak, kan kita emang beda scoop ya, maksudnya beda rumpun juga, rumpun saya kan rumpunnya Saintek dan Kakak juga di sini rumpunnya Soshum dan sangat jauh gitu ya Kak. Maksudnya dalam artian skupnya dari pertanian ke hukum itu kan kayak jauh sekali gitu kan ya. But sebenarnya Kak, kalau kalau dari pengalaman saya ya Kak, terkait untuk menulis apapun itu, meskipun itu tidak terlalu banyak masih dikaji di Indonesia, itu sebenarnya kalau saya sendiri
kemarin Kak menulis terkait salah satu metode untuk perbanyakan ini Kak, apa namanya? Untuk perbanyakan serangga yang menyerbuk di sawit Kak. Nah, di Indonesia sendiri itu sebenarnya bukan jarang Kak, malah masih belum pernah ditemukan dan belum pernah dilakukan dan menggunakan beberapa bahan yang menurut saya juga tidak banyak juga digunakan di Indonesia, Kak. Nah, kemarin saya hanya mengkaji, meskipun itu tidak bisa dikaji di Indonesia, ataupun, sorry, bisa dikaji di Indonesia, namun tidak banyak penelitian terdahulu di Indonesia, saya banyak menggunakan referensi dari luar sih, Kak. Mungkin yang bisa dilakukan itu, Kak. Dan kemudian mungkin pendekatannya itu mungkin bisa dilakukan lebih ke bagaimana situasi dan kondisi budaya di Indonesia sih, Kak. Kalau dari saya sendiri kemarin terkait meneliti terkait metode tadi ya, Kak, metode penyerbukan tadi, itu saya benar-benar bukan bukan ini ya, Kak, lebih ke ATM dari beberapa metode yang digunakan di penelitian terdahulu dari beberapa penelitian di luar Indonesia sih, Kak. Jadi kalau saya sih tidak akan menutup kemungkinan ketika saya ini ya Kak, apa namanya saya menulis dan itu tidak ada materi terdahulu, itu saya lebih ke menggunakan materi dari luar sih Kak, kalau saya ya Kak. Jadi nanti mungkin ketika apa namanya ya, ketika tidak ada di Indonesia, namun kan di situ pasti ada beberapa teoritikal terdahulu yang mendukung penelitian tadi. Jadi saya menggunakan itu sih Kak. Kalau dari saya seperti itu sih Kak. Dan kalau menurut saya sih ditulis aja, Kak. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita bisa menulis dan tidak ada yang tidak mungkin ketika kita apa ya lanjut menulis gitu ya. Karena menurut saya, Kak, ketika yang menulis itu yang tidak bisa menulis lah ya, Kak, yang bakal ketinggalan, Kak. Jadi meskipun kita kalau kalau dosen saya bilang ketika menulis skripsi itu, Kak, minimal kita menulis itu latar belakang gitu ya, Kak, sedikit aja gitu. Minimal minimal kita kayak tulis tulisan latar belakang ya Kak. Itu adalah lebih baik daripada tidak mengerjakan apapun. Kalau kata dosen saya seperti itu. Jadi menurut saya sih Kak, mungkin bisa diperkuat lagi terkait kan mau dibuat jurnal tuh, mau dibuat artikel ya Kak. Jadi otomatis itu kayak lebih ke kajian literatur dan semoga bisa dikerjakan langsung sih Kak. Saya sih seperti itu sih Kak Prita. Mungkin dari teman-teman, Kak Nala, Kak WL, Kak Asus, sama Kak JJ, mungkin bisa diungkapkan nih, kenapa kok belum menulis ide kemarin. Mungkin semangat Kak buat Kak Prita yang baru lulus dan semoga lokernya terbuka lebar ya Kak. Dan kalau mau lanjut studi, mungkin bisa lanjut studi. Seperti itu sih Kak. Terima kasih Kak Prita. Mungkin yang teman-teman yang lainnya bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman di sini eh, ini apa namanya ada kesulitan dalam menemukan ide ataupun menuliskan ide, teman-teman? Sebenarnya menulis ide ini berawal dari kesanggupan kita dalam membaca literatur terlebih dahulu, teman-teman. Bagaimana cara kita untuk melakukan kajian atau melihat tren-tren terkini. Dari Kak Prita tadi kita bisa mencontek bahwa kok mencontek ya jelek banget ya, menganalisis bahwa penggunaan AI di bidang hukum itu benar-benar luar biasa ya. Ada AWS dan segala macamnya tadi itu kan jadi kajian yang terbaru untuk kita menulis gitu teman-teman. Nah, kalau dari teman-teman di sini dari rumpun apa aja sih kalau boleh tahu gitu? Kak JJ mungkin? Halo Kak, Halo saya Kak, gimana dari Kak JJ? ya dari rumpun pertanian. Ya Sama dong, sama. Ya sama dong. cuman di konsentrasinya konsentrasi arsitektur landscape. Tapi sempat Waduh, belajar serangga juga. IPB banget ya Kak? Ya nggak dari Unhas. Oh, dari Unhas. Oke, oke. Ya. Gimana, Kak? Menurut Kak ini, menurut Kak JJ terkait tantangan arsitektur lanskap di pertanian saat ini, Kak. Mungkin bisa. Kakak, BTW semester berapa? Atau udah lulus malah, kayak Kak Prita?
Udah lulus Kak, udah lama lulus. Ini kok banyak yang lulus ini aku kayak, aduh nggak tahu deh saya. Takut ini. Gimana Kak? Kak Kak JJ. Ini Kak JJ ini peserta juga atau dari panitia nih jangan-jangan? Orang dia. Aduh, yang lain aja deh Kak kalau panitia mah. Kak Asus. Ini Asus ini kok namanya Asus banget gitu atau gimana? Halo Kak Asus gimana? Jangan-jangan ini panitia juga nih Kak Salma. Peserta, Kak. Oh, peserta ya. Kalau Kak AWL, oke. Kak Asus ntar lagi ya. Jangan lupa kita harus berbicara, berbincang-bincang. Kak AWL, gimana Kak AWL? Kak, halo Kak. Halo Kak Mika AWL, gimana nih Kak AWL? Dari rumpun apa? Eh, ya, dari rumpun apa Kak AWL? Dari rumpun ilmu ekonomi dan bisnis. Dari mana nih Kak, kalau boleh tahu program studinya dari mana, terus kemudian universitasnya mana? Jangan-jangan Kakak juga panitia nih? Enggak ya? Iya, iya, aku baru join juga, Kak. Oke. Panitia bukan ya? Iya. Aduh, kok panitia juga nih Kak? Kak Nala, ini Oh, ini ada oke. di kanal. Kebetulan aku mau aplikasi Bit Online untuk mau nanya tergantung. Boleh Kak, gimana Kak? Mungkin bisa on mic kali ya. Masa iya saya berbicara sama teks pesan ya aneh ini. Gimana Kak Nala? Mungkin bisa ini Kak. Ini ya Kak. Kalau yang pernah saya tahu kalau ini kan mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti lebih ke aplikasi bioteknologi ya, Kak. Kalau dari penelitian dari dosen-dosen saya sebelumnya, Kak, terkait penelitian bioteknologi terhadap pestisida, itu otomatis kita harus meningkatkan lebih ke musuh alaminya ya, Kak. Maksudnya dalam artian musuh alaminya atau dari ini kita bicara tentang pertanian, teman-teman. Mungkin musuh alami atau dari hamanya, teman-teman. Jadi kan ada beberapa hama yang itu apa ya namanya, yang itu sangat merugikan bagi pertanian. Kalau dari dosen saya di UB itu kemarin ada penelitian itu yang menemukan beliau itu membuat sebuah replikasi DNA. Jadi DNA itu disusutkan ke lalat buah, teman-teman. Ke lalat buah, saya lupa jantan atau betina. Nah, pemasukan DNA tadi itu fungsinya untuk ketika mereka kawin, mereka itu akan mendapatkan atau melahirkan, sorry, atau menghasilkan telur-telur yang tidak terbuahi. Jadi otomatis di situ kayak ada kemandulan gitu ke hama lat buah. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman di sini bisa mengembangkan yang lebih bagus lagi. Ini kan semisal aplikasi bioteknologi. Jujur saya tidak terlalu expert di bidang bioteknologi karena saya lab fokusnya itu lebih ke fisiologi tanaman, teman-teman. Tapi mungkin mungkin nggak sih kalau semisal kita membuat suatu membran atau membuat sebuah apa ya bahasanya, membuat sebuah ini loh, apa namanya, material yang material itu bisa menyerap pestisida atau bisa membuat air ketika ketemu pestisida dia kan akan terlarut teman-teman. Nah itu bisa terpisah secara ini ya, secara tidak langsung. Nah mungkin teman-teman di sini bisa memanfaatkan beberapa material khusus kayak seperti ini ya, apa namanya bahasanya, karbon, karbon aktif, terus kemudian dari beberapa tanaman bioremediasi yang kemudian nanti diolah menjadi karbon. Karbonnya nanti bisa menjadi salah satu material yang bisa difungsikan sebagai pemisah pestisida di perairan, seperti itu. Kalau bioteknologi sih yang saya pernah dengar itu seperti itu kalau di pertanian ya. Mungkin Kak Nala bisa ini ya bisa improve
lebih bioteknologi yang seperti apa yang mau diaplikasikan. Seperti itu sih. Nah, ini mungkin ada yang baru join lagi, Kak Abigail. Gimana, Kak? Tadi Kak Nala ya? Iya, Kak Nala. Gimana Kak Abigail? Gimana kok tidak membuat ide nih? Apakah ada kesulitan? Eh, yang tadi nggak sih nih yang Asus tadi ya? Kak, ini deh, Kak siapa tadi ya? Yang dari Amikom? Nggak ya, udah ya. Oke, Kak Nala. Saya Asus tadi, Kak. Oke. Aduh, ini gimana nih Kak Salma ini? Kalau semisal pesertanya cuma dua nih, Kak. Dari pagi sih aku udah remind sih Kak, sih ya Kak. Cuma mungkin untuk Sabtu ini mungkin banyak peserta yang memiliki kendala sehingga belum bisa tergabung di sini kali ya Kak. Mungkin lagi malmingan kali ya, Kak. Iya, mungkin. Oke, ini kita mau melanjutkan materi atau lebih ke konsultasi aja, Kak Salma? Lebih ke konsultasi nggak sih Kak Salma? Karena kalau misal kita melanjutkan kegiatan ini ya Kak, apa namanya pengarahan yang lain. Oh gitu. Tapi Kak Abigail, maksudnya menurut saya tuh kalau misal kita di materi yang pertama itu masih belum bisa membuat ide gitu ya. Jadi mungkin kita bisa memfokuskan terlebih dahulu ke ide ini gitu ya. Karena kalau misal kita dari awal itu tidak bisa membuat ide, kita nulis latar belakang dan yang lainnya itu pun agak kurang menarik ya menurut saya sih. Gitu sih Kak Salma. Gimana menurut Kak Salma? Menurut aku eh, mungkin bisa sesi konsultasi juga dan mungkin kasih pengarahan tipis-tipis buat cara penulisannya kali ya Kak juga untuk Kak Oke, Abigail. Heeh. Tapi untuk oke. kayaknya untuk malam hari ini tidak usah ada penugasan gitu bagaimana Kak biar teman-teman yang lain bisa buat dulu nih idenya yang tugas ide itu atau gimana Kak Oke, menurut oke. Kakak? Boleh, boleh Kak, boleh Kak, boleh Kak. Oke, cuman mungkin kita belajar terkait menulis ide terlebih dahulu sih Kak. Maksudnya dalam artian mungkin penugasannya itu mungkin bisa dilakukan besok. Sebenarnya teman-teman, misalnya besok itu minggu depan, bisa dikumpulkan minggu depan. Mungkin Kak Salma bisa merimain teman-teman lagi untuk bisa minggu depan kita lanjut ya Kak. Mungkin aku bakal ini ya Kak, share screen kosongan terlebih dahulu. Bisa bisa dilihat Kak, Salma? Oke, Sudah sebentar ya bisa Kak. Kak? Oke, sebentar ya Kak. Saya mau ngecas laptop dulu. Oke, mungkin kita membuat identitas ide latar belakang terlebih dahulu nih. Yang kemudian kita coba membuat ide terlebih dahulu. Nah,
tren sekarang, teman-teman, itu tren terkait pestisida dan yang lain-lain itu dapat meningkatkan climate change, kemudian yang lain-lain, pestisida juga akan memperburuk kualitas air, kualitas tanah, menyebabkan berbagai macam kerusakan pada eh, tanah dan air. Jadi otomatis di sini perlu adanya teknik konservasi tanah dan air. Nah, perbaikan dari kualitas tanah dan air akibat pestisida tadi itu bisa apa ya? Bisa dikurangi dengan membuat sebuah konseptual terkait penyaringan, apa ya bahasanya, terkait penyaringan pestisida di lingkungan. Nah, kita membuat ide terlebih dahulu, teman-teman. Nah, idenya kan udah dapet nih. Permasalahannya tadi udah dapet. Nah, kemudian kita masuk ke ide. Nah, untuk mengurangi pestisida di kawasan air, teknik konservasi itu sangat banyak, teman-teman. Adalah salah satu teknik yang paling utama itu kita membuat filter atau kita membuat sebuah teknologi penyerapan polutan atau pestisida lah ya kita ngomong. Oke, kita membuat terkait membran. Teman-teman di sini mungkin kalau paham membran semi permeable. Ini contoh aja ya. Nah, salah semi permeable. Nah, membran semi permeable di sini teman-teman, ini adalah salah satu konsep yang menurut saya oke gitu diterapkan sekarang karena membran semi permeable ini adalah sebuah material yang dia tidak akan meloloskan apa ya meloloskan beberapa senyawa tertentu. Dia itu hanya meloloskan eh, setahu saya itu cuma air saja dan beberapa ketika dia itu memiliki ukuran yang sama dengan senyawa tersebut, otomatis dia akan langsung lolos gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan membran semi permeable tadi ini di kawasan yang notabene-nya itu banyak sekali polutan ataupun misal di saluran irigasi, terus kemudian bisa digunakan di tempat seperti sumber air dan tertentu yang dia di situ langsung terpapar oleh ini ya teman-teman apa terpapar oleh pestisida. Nah, membran semi permeable ini teman-teman itu sebenarnya bisa digunakan di berbagai macam bisa digunakan sorry bisa dibuat dari berbagai macam bahan baku. Mungkin terutama bahan bakunya itu salah satunya adalah selulosa teman-teman. Selulosa itu kan adalah apa ya kayak dinding sel tanaman teman-teman. Nah, selulosa ini dia itu memiliki sifat yang elastis, lentur dan segala macam yang bisa membuat sebuah membran. Nah, mungkin membran semi berselulosa ini dapat diambil dari mana sih sebenarnya? Dapat bisa diambil dari diekstraksi dari apa ataupun di substitusi menggunakan apa? Itu semua jenis tumbuhan itu bisa digunakan membuat untuk membran semi permeable tadi. Nah, apakah bisa kita membuat membran semi permeable tadi itu menggunakan tanaman pangan, tanaman hortikultura, ataupun tanaman perkebunan? Itu kan tidak mungkin ya teman-teman, karena ketiga jenis tanaman tadi itu fungsinya sudah ada tersendiri. Dan ketika itu dieksploitasi, otomatis kita tidak akan tahu seberapa besar kebutuhan kita. Jadi, mungkin kita bisa menggunakan membran yang lebih apa ya, yang lebih bisa diambil dan tidak berguna. Salah satunya adalah mungkin limbah. Oke, kita tulis selosa dari limbah. Nah, sebenarnya limbah apa sih sebenarnya? Nah, selulosa itu, teman-teman, salah satunya adalah ada di tanaman gulma, teman-teman. Gulma itu kan ini ya, apa sebuah tanaman yang tidak berguna. Gulma ini kalau populasinya banyak itu harus apa ya, harus dibasmi. Namun ketika populasinya itu tidak terlalu mempengaruhi tanaman utama atau tanaman budidaya, itu tidak apa-apa. Nah, kemarin saya menemukan bahwa salah satu limbah yang paling banyak di perairan ataupun di pertanian itu adalah limbah eceng gondok. Nah, bisa teman-teman. Di sini langsung kan udah dapat nih ide membran semi permeable selulosa dari limbah eceng gondok. Udah dapat nih. Nah, kemudian bagaimana cara pembuatannya?
itu kita bakal next bagaimana kita cara membuatnya. Namun kita sekarang hanya membahas ide. Nah, apakah memban semi permeabel menggunakan seluar eceng gondok ini dia itu dapat menjadi salah satu solusi dalam penanganan ini ya, penanganan apa ya bahasanya tadi pestisida di perairan. Nah, ini yang menjadi kunci utama apakah ini bisa. Kemudian teman-teman, kalau semisal ini bisa, karena dia udah punya identitas apa ya, udah punya apa ya, landasan teori. Landasan teorinya adalah membran semi permeabel tadi itu bisa digunakan dari selulosa. Nah, selulosa tadi itu bisa didapatkan dari beberapa tanaman. Salah satunya adalah tanaman eceng gondok. Lah, kenapa kok dipilihnya eceng gondok? Karena eceng gondok tadi merupakan limbah, limbah di perairan. Ketika dia tidak dikendalikan, otomatis dia akan menjadi salah satu apa namanya musuh utama dari ekosistem air ataupun ekosistem daratan. Karena dia dia kan juga bisa blooming atau dia bisa menggandakan atau membuat apa ya perbanyakan dalam waktu tertentu. Jadi otomatis ketika dia di perairan begitu banyak, otomatis dia tidak akan bisa apa ya bahasanya? Dia tidak akan apa ya tidak akan berguna di perairan karena dia pencem meskipun dia fungsinya sebagai logam berat apa ya apa namanya kayak apa sih namanya bioakumulasi logam berat tapi dia di perairan tidak terlalu banyak digunakan. Nah, ternyata fungsi dari eceng gondok tadi itu bisa menjadi bioakumulasi logam berat, teman-teman. Nah, apakah pestisida itu mengandung logam berat? Ini hipotesanya aja ya, maksudnya pendugaannya aja. Nah, ternyata eceng gondok tadi itu punya sifat untuk mengakumulasi logam berat, teman-teman. Wah, ini cocok banget ya. Dia membran, terus dia bisa apa namanya dari eceng gondok, dia bisa mengakumulasi logam berat dari sifat eceng gondoknya tadi. Ini hanya hipotesa apa ya, hipotesa awal aja. Apakah dia bisa? Nah, teman-teman tinggal cari nih jurnal pendukung. Kenapa sih eceng gondok itu bisa mengakumulasi logam berat? Nah, di sini fungsinya. Kita mencari literatur. Ternyata bisa melalui mekanisme seperti apa? Apakah ada zat tertentu atau ada zat khusus ketika dia bisa mengakumulasi logam berat di dalam tubuhnya? Gitu, teman-teman. Nah, kemudian ketika eceng gondok tadi itu apa ya bahasanya? Eceng gondok tadi bisa bisa mengakumulasi logam berat. Apakah eceng gondok ini bisa mengakumulasinya dalam hidup ketika dia hidup atau ketika dia mati gitu? Maksudnya dalam artian ternyata dia bisa menyerap logam berat karena struktur dari selulosanya itu mungkin dia tidak selebar tanaman yang lain, semisal. Nah, itu bisa teman-teman cari di beberapa artikel terkait. Nah, ini udah dapat nih satu ide dari ternyata bisa nih membran semi permeabel dari selulosa limbah eceng gondok untuk mereduksi mereduksi ya, iya betul. Mereduksi logam berat di perairan semisal. Nah, ini udah dapat nih, dapat idenya. Nah, untuk judulnya, teman-teman. Nah, judulnya ini kita harus bisa membuat apa ya bahasanya? Kita harus membuat apa ya yang lebih informatif. Kalau untuk lomba ya teman-teman. Kalau untuk artikel ya teman-teman mungkin nanti bisa masukkan prompt ini. Kita kan punya ide nih. Nah, masukkan aja ke ChatGPT. Terus tolong buatkan ide artikel tentang ini. Nah, teman-teman kan nanti pasti udah otomatis ada tuh. Nah, di situ teman-teman kita harus bisa ketika dia udah dapet judulnya, kita harus bisa memparafrase kembali. Karena apa? Karena menurut saya ketika kita berhenti pada oh udah dapet nih di ChatGPT, pikiran kita ya cuman terfokus pada itu saja, tidak bergerak dan tidak aktif untuk memberikan apa ya penyamaan antara otak kita dan ChatGPT. Ketika kita memilih ChatGPT saja sebagai fokus utama dalam pembuatan judul kita, ya berarti yang bekerja ChatGPT, bukan otak kita, meskipun kita sudah punya ide utamanya. Nah, ketika kita udah sinkron antara ChatGPT dan otak kita, itu akan jadi salah satu hal yang paling utama terkait
kita bijak menggunakan AI. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin kita judulnya kita membuat judul, kalau untuk lomba, teman-teman, kita harus punya akronim dari produk kita. Ini kan membran semi permeabel, teman-teman. Otomatis dia sebuah produk, ya. Maksudnya, dia kayak sebuah produk yang bisa dipakai, yang dia bisa diambil, atau dia yang bisa dibeli. Misalnya seperti itu ya. Nah, judulnya, kalau dari saya, tips and trik saya, ini kan kita udah punya nih membran semi permeabel. Nah, terus kita punya eceng gondok. Nah, kita cari dulu nama lain dari eceng gondok. Bentar, aku cari nama Esperia. Apa sih lupa aku eceng gondok itu apa? Sebentar. Sebentar. Nama lain eceng gondok. Nih, namanya itu ini nama lainnya kita tulis dulu Ornia Grah SSIPS. Nah, kita udah punya nih teman-teman nama ilmiahnya. Nah, membran semi permeabel. Coba membran semi permeabel eceng gondok. Nah, teman-teman, kita bisa menggunakan akronim atau akronim itu kayak singkatan gitu, teman-teman. Semisal apa ya? Aku juga nggak bisa ini ya, nggak bisa memikirkan yang lainnya. Mungkin eh nah ini aku juga agak puyeng nih. Jadi aku agak nge-lag juga terkait apa akronimnya. Mungkin teman-teman nanti bisa dibuat akronim terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini. Ini dibuat akronim. Kayak semisal gini teman, grid permeable semisal grid, semisal grid keras. Ini aneh sebenarnya. Grid cast misal. Nah, grid cast ini kayak kita bisa ngomong tuh grid itu kan eh, apa ya? Baik gitu gimana ya? Grid itu eh ya gimana ya? Besar gitu ya, teman-teman. Kayak baik atau bisa jadi substansi yang lain gitu. Nah, grid keras ini didapatkan dari grow with gitu kan ya, semisal gitu kan ya. Crush keras ini kan bisa dapat dari ini nama ilmiah Aikornia crassipes. Nah, bisa dapat dari ini. Ini kan udah jadi sebuah produk nih. Kita misal udah dapat nih akronimnya, ini judulnya ya teman-teman. Kita kasih tanda titik dua di sini. Nah, grid keras ini adalah salah satu judul dari produk kita. Nah, produk kita ini nanti kita kasih titik dua aja, nggak perlu dikasih apa namanya, nggak perlu dikasih kepanjangan. Karena nanti kepanjangan ini nanti kita akan tulis di latar belakang. Nah, latar belakang tadi itu fungsinya agar menarik perhatian dari beberapa juri ketika kita lomba. Ini apa sih sebenarnya? Nah, nanti bisa dibaca di latar belakang. Nah, mungkin terus kemudian kita tambahin dengan beberapa kalimatnya sedikit ilmiah lah ya. Saya ilmiah. Efektivitas misal. Efektivitas pembuatan membran semi permeabel berbasis eceng gondok sebagai solusi dalam pemisahan grade keras aktivitas pembuatan membran semi permeabel berbasis eceng gondok sebagai solusi dalam pemisahan apa namanya pestisida di perairan. Nah, udah dapat nih, udah dapat judul jebret nih. Ini judulnya ya teman-teman. Set, aku kasih kata merah gitu ya. Nih, udah dapet nih judulnya. Ini kan judul yang baik, teman-teman. Itu nggak boleh lebih dari 20 kata. Kata dosen saya, judul ini sebenarnya adalah sesingkat-singkatnya yang kita bisa buat. Kalau yang saya tahu, kalau dari PKM,
dari PKM itu minimal itu maksimal itu 20 kata. Kata dosen saya, ketika kita tidak bisa merangkai sebuah judul, otomatis itu adalah ketidakbisaan kita dalam memproyeksikan atau kok memproyeksikan sih, dalam menyusun semua penelitian kita atau semua dari gagasan kita dalam sebuah judul. Kalau dari dosen saya seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya itu adalah 20 kata. Nah, kalau semisal di sini dia bentuknya, sorry, di sini dia bentuknya kayak semisal katanya tadi, Kak Prita tadi, antara semisal nih, judulnya itu menurut saya tuh harus ada jadi hal yang menarik gitu ya, kayak eh, antara AI dan hukum semisal gitu ya. Nah, nanti dikasih titik dua terus kayak kajian literatur eh, apa tadi ya? Saya lupa. Kajian literatur si- si- kajian literatur kondisi AI yang dihubungkan dengan hukum bla bla bla. Saya jujur kurang paham Kak kalau yang kayak gini. Sorry sekali Kak Prita, saya kurang paham. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian teman-teman udah judul dap nih gitu. Udah dapat nih, kita udah dapat judul, udah dapat ide, pemisahan pestisida logam berat semisal gini ya. Sorry, ini tambahin logam berat. Ini masih tidak 20 kata seingat saya. Masih ada 18 kata. Nah, ini udah tepat banget nih. Nah, latar belakang yang kita buat, itu teman-teman, kita harus bisa membuat kerangka tulisan terlebih dahulu. Kerangka berpikir. Nah, maksudnya kerangka berpikir apa? Ketika kita membuat latar belakang, kita contoh untuk yang ini saja ya teman-teman. Untuk yang membran semi permeable. Nah, latar belakang yang kita bahas untuk di paragraf pertama, kita otomatis harus membahas tentang pertanian saat ini, teman-teman. Pertanian saat ini yang menggunakan logam berat, yang menggunakan pestisida secara massal. Pestisida yang masif. Nah, ini dicari data-datanya teman-teman. Kayak jumlah pertanian sekarang saat ini seperti apa, intensitas penggunaan pestisida saat ini seperti apa. Terus kemudian di sini harus dijelaskan juga pertanian itu adalah salah satu pendukung perekonomian nasional dan yang lain sebagainya. Ini teman-teman harus buat. Nah, untuk yang kedua, teman-teman, otomatis kita harus membuat pestisida yang digunakan itu seperti apa. Maksudnya apa? Kan banyak tuh pestisida ya. Pestisida kimia, terus, sorry, pestisida kimia, sorry, maksudnya nabati, kimia, dan yang lain sebagainya. Nah, ini kan banyak nih teman-teman pestisida itu seperti apa. Nah, kemudian dijelaskan terkait di paragraf kedua, pestisida yang digunakan di Indonesia itu lebih banyak menggunakan apa? Semisal kita ngomongnya terkait pestisida kimia. Nah, kita harus bisa memperlihatkan dampak buruknya, teman-teman. Nah, memperlihatkan dampak buruknya. Yang bisa digunakan sekarang adalah dampak buruknya ternyata banyak teman-teman. Bisa menggunakan karena logam berat, dia dapat mencemari tanah, mencemari ini dan segala macam. Itu juga dicari literaturnya. Terus kemudian setelah dampak buruk tadi, apakah yang sudah dilakukan pemerintah saat ini? Nah, ketika kita sudah menemukan semisal eh, pemerintah saat ini sudah banyak menggelontorkan dana untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia dengan menggunakan beberapa apa ya penyaluran dana terkait apa namanya eh, ini loh apa namanya sosialisasi. Terus kemudian di sini ada menggunakan beberapa hal terkait penggunaan pertanian yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Terus di sini teman-teman membuat argumen lagi. Namun hal tersebut hanya bersifat sementara karena kebanyakan apa ya kebanyakan petani saat ini tidak menghiraukan hal tersebut karena justru menambah ini ya beban biaya dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian
Maka dari itu, mungkin di sini teman-teman kayak buat sebuah prompt, maka dari itu salah satu solusi yang dapat digunakan adalah eh, pembuatan eh, material yang dapat menyerap logam berat, layaknya membran semi permeabel. Permeabel. Nah, membran semi permeabel ini teman-teman jelaskan apa itu membran semi permeabel, apa fungsinya, sedikit aja sampai ya sampai 3 sampai 5 kalimat di dalam satu paragraf. Nah, setelah membran semi permeabelnya dapet, nah, apa sih bahan yang cocok? Nah, di sini tulisan bahan yang cocok. Nah, ini masuk ke eceng gondok, teman-teman. Nah, eceng gondok ini apa? Nanti dijelaskan secara ini ya, teman-teman. Apa namanya? Secara umum aja. Apa fungsinya? Terus kemudian kenapa kok memilih ini dan segala macamnya itu harus dijelaskan. Nah, terus kemudian yang terakhir, yang keenam itu adalah paragraf penutup. Nah, di paragraf penutup ini kita harus membuat kayak berdasarkan latar belakang di atas, maka solusi akhir dari penulisan karya ilmiah ini adalah membuat sebuah membran semi permeabel sebagai solusi dalam apa ya mengurangi pestisida di perairan dengan judul kamu kasih tahu namanya apa? Namanya ini kan grid crash. Nah, nanti ini dimasukin ke grid crash terus kemudian dikasih kepanjangannya apa? Terus kemudian titik. Diharapkan dengan adanya penulisan ini menjadi salah satu solusi dalam mendukung SDGs, semisal goals keberapa gitu, goals ketujuh atau seperti apa gitu. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan di penulisan ide saat ini. Nah, ini mungkin bisa disesuaikan kembali teman-teman terkait ininya teman-teman ya, terkait program studinya teman-teman, rumpun ilmunya teman-teman seperti apa, mungkin bisa disesuaikan kembali untuk penulisan untuk penugasan minggu depan. Nah, saya maunya teman-teman membuat seperti ini, dikasih identitasnya, terus kemudian idenya apa, judulnya seperti apa, gitu. Nah, kemudian buat latar belakangnya. Nah, latar belakang ini saya tidak, ini ya teman-teman, saya tidak mengharuskan teman-teman itu menulis secara full, namun di sini teman-teman cuman kayak ngasih poin-poin apa sih yang mau ditulis gitu loh. Kayak semisal yang kayak gini nih, pertanyaan saat ini, ya udah tulis aja pertanyaan saat ini seperti apa. Kemudian yang kedua, pestisida yang digunakan seperti apa. Ya udah seperti itu aja. Jadi kayak cuman poin-poin khusus aja yang teman-teman kayak apa sih yang mau ditulis di penulisan teman-teman gitu. Gitu sih Kak Salma. Kalau yang bisa saya sampaikan untuk malam ini, ketika teman-teman bingung, mungkin bisa langsung tanya aja kali ya di ini ya, di Zoom kali ini. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan kira-kira? Baik, teman-teman yang lain, adakah yang ingin ditanyakan untuk pertemuan pada hari ini? Kak, saya mau tanya sedikit aja. Boleh Kak? Silahkan, Eh, Kak. ya, terima kasih sebelumnya. Eh, Soal latar belakang ini, kebetulan dulu waktu saya membuat, maksudnya menyusun skripsi kan juga eh, ini ya, harus menyusun latar belakang terlebih Iya dahulu Kak. begitu. Nah, eh, waktu itu saya ingat, gitu saya konsultasikan ke dosen pembimbing ya. Nah, eh, entah kenapa gitu ya kan, kayak saya tuh nggak expect kalau dosen tanya tuh lebih tajam gitu loh Kak. Jadi eh, bisa aja nemuin paragraf ataupun kalimat yang menurut beliau-beliau ini tuh kayak gimana ya, kedengarannya kayak udah secara nggak bukan secara nggak langsung ya, kayak eh, di latar belakangnya ini kayak udah ada jawabannya gitu. Dan itu yang membuat saya agak bingung soalnya ya memang saya waktu itu kan ini ya
mengambil dari banyak sumber begitu. Kemudian saya coba bikin latar belakang yang ini yang kayak sebenarnya ya kayak generalnya aja sih Kak, tapi nah kenapa itu sempat dikasih masukan kalau di latar belakang saya itu sebenarnya sudah ada jawabannya gitu. Nah itu eh, gimana sih Kak caranya supaya bikin latar belakang yang tidak apa ya, yang tidak menampilkan jawabannya gitu loh Kak. Soalnya ya itu sih pengalaman saya bikin skripsi gitu. Padahal saya juga ini kayak cuman masukin yang dasar-dasarnya aja gitu. Mungkin karena ada satu dua kalimat kali ya yang kayak udah apa menerangkan ini jawabannya begini, jawabannya ini gitu. Eh, iya Kak, kalau menurut saya sih kalau kita dalam menulis ini ya Kak, latar belakang yang paling bisa diutamakan itu kayak berarti kan kayak ada gagasan utama ya kalau misal kalau kita belajar bahasa Indonesia lagi itu ya kayak kan pasti dalam suatu paragraf itu kan kayak ada gagasan utama dalam sebuah kalimat ya. Nah, maksudnya dalam artian jawaban dari yang aku juga bingung juga ya Kak cara menjelaskannya seperti apa. Kalau menurut saya sih Kak, mungkin ketika kita ini ya Kak, apa namanya? Ketika kita kan kalau di latar belakang itu kan ada penulisan di latar belakang itu kan ada data, kemudian ada argumen kita ya Kak. Ya nggak sih Kak? Kak Prita, ya kan? Iya, ya itulah. Nah, ada gagasan kita. Maksudnya dalam artian kayak argumen kita. Argumen kita dalam menulis latar belakang. Nah, yang bisa disampaikan di sini agar dalam latar belakang itu tidak ada jawaban yang bisa langsung dijawab di karya itu, maksudnya di paragraf itu, yang kita bisa lakukan adalah membuat argumen. Kak. Nah, argumen penting itu kan kayak ya kayak yang ini tadi ya Kak. Ada yang kayak pemerintah saat ini. Nah, ini kan sebenarnya pemerintah saat ini kan masih belum apa ya, masih belum banyak apa ya banyak melakukan solusi alternatif atau solusi yang dapat benar-benar tidak langsung menggunakan pestisida. Itu kan kayak nggak ada ya Kak. Maksudnya kayak belum ada solusinya gitu. Karena otomatis apa ya argumen kita tuh dinilai di sini Kak. Maksudnya ketika kita berargumen dan itu sudah sesuai fakta, itu pasti nggak bakal ada jawabannya Kak kayak kita mikir terlebih dahulu kayak ketika menggunakan udah dapet nih data-data ilmiahnya udah dapat seberat udah dapet nih terus kemudian coba kakak berikan sebuah kata-kata di karyanya kakak atau di penulisan latar belakangnya kakak itu memuat sebuah fakta yang sampai sekarang itu tidak bisa terbantahkan kayak penggunaan pestisida masyarakat itu kan kayak nggak mungkin ya Kak. Kita misalnya kita sosialisasi terkait penggunaan pestisida nabati, bla 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 gitu ya, pestisida nabati dan yang segala macam. Ternyata masyarakatnya aja cuman ikut sosialisasinya aja. Ternyata penggunaannya pun tetap masih menggunakan pestisida kimia. Jadi kayak kita menemukan fakta yang tidak akan ada pernah jawabannya gitu. Nah, ketika kita menyodorkan inovasi kita ataupun solusi kita, itu akan terjawab, meskipun di latar belakang itu terjawab di poin paling terakhir. Maksudnya di tujuan penelitian kita. Kalau aku sih gitu sih, Kak. Prita. Mungkin bisa membantu kalau semisal, ya gitu sih, Kak. Oh, oke, paham, paham, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke, siap, Kak Oke, Prita. oke. Ya, Kak Tegar ada pertanyaan lagi nih Gimana, dari Kak? Kanala. Aku coba bacakan ya. eh Kak izin bertanya, jujur aku juga bingung cara memperluas ide kayak yang Kak Tegar praktekkan tadi. Yang awalnya Kak Tegar idenya tentang membran semi permeable selulosa aja, terus Kakak lebarkan lagi tuh jadi bisa berkaitan sama eceng gondok. Nah, ada nggak sih Kak tips yang bisa bikin kita mudah untuk memperluas ide kayak Kak Tegar tadi? Terima kasih Kak. Jujur aku juga agak Hmm. kepo sih Kak sama Oke, tadi tips Kakak itu yang eh, memperluas ide itu gimana sih ya Kak? Mungkin ini yang maksud Kanala. oke, memperluas ide. Kalau dari saya sih, Kak, pertama ya, Kak, tipsnya ya. Kalau dari saya itu, Kakak kepoin dulu deh.
Membrana semi permeable ini apa? Nah, teman-teman, sekarang kan AI udah canggih banget nih ya teman-teman ya. Maksudnya kita udah pakai bisa Gemini, blok kali sebanyak lah pokoknya itu ya. Teman-teman di sini membran semi permeable. Cari dulu deh membran semi permeable ini apa. Kalau udah ketemu definisinya, teman-teman bahkan dari eceng gondok pun itu nggak sulit gitu ya. Maksudnya dalam artian ketika kita udah tahu apa produk kita, karena kan kita ngomongnya tadi di awal banget aku ketemu teman-teman ATM ya, amati tiru modifikasi. Kayak kita nggak bisa kayak membuat sebuah penemuan baru, misal kayak kita membuat kipas angin dari tenaga sel surya gitu ya. Ini kan kipas angin udah ada dari dulu gitu. Kita kan nggak bisa membuat kipas angin yang kayak punya kita gitu ya. Kalau misalnya kipas angin penemuan baru nggak mungkin ya, karena dasarnya tetap kipas angin gitu. Ya nggak sih? Nah, kemudian kita modifikasi. Nah, kan ATM ya, amati tiru modifikasi. Nah, dari modifikasi tadi, teman-teman, kita bakal tahu ternyata membran semi permeable tadi itu fungsinya ternyata banyak, teman-teman. Fungsinya buat penyerap polutan, air, dan segala macam. Nah, ternyata membran semi permeable tadi itu dapat digunakan, dapat dibuat dengan menggunakan beberapa bahan tertentu. Salah satunya adalah selulosa, teman-teman. Lah, kok tahu selulosa? Ya, mungkin teman-teman cari aja di jurnal tertentu, ternyata membran semi permeable itu ternyata dia terbuat dari bahan-bahan tertentu. Salah satunya adalah selulosa. Karena kita cari yang alami-alami aja. Maksudnya yang nggak sintetis gitu, teman. Yang kayak benar-benar alami dan bisa dipakai. Maksudnya bisa diambil gitu. Nah, kemudian teman-teman, ketika udah dapet nih selulosa, oh ternyata selulosa bisa, oke fix membran semi permeable dari selulosa, oke udah dapet. Nah kemudian apakah cuma membran permeable di selulosa? Karena dia belum ATM teman-teman, belum modifikasi. Karena membran semi permeable dari yang kita tahu, ternyata membran semi permeable itu udah banyak teman-teman, udah banyak banget gitu ya, digunakan, dipakai sekarang. Yang dimodifikasi apa? Ternyata dari eceng gondok tadi. Muncul eceng gondok ini yang digunakan sebuat untuk membuat membran semi permeable. Lah, kenapa kok eceng gondok itu bisa digunakan sebagai membran semi permeable? Ya karena dia mengandung selulosa tadi. Otomatis otomatis ini ya, otomatis bisa kan? Dapat tuh, udah dapat idenya. Lah, pasti nanti ada pertanyaan kembali, teman-teman. Kenapa pakai eceng gondok? Ya nggak sih? Kayak kenapa kok tiba-tiba kepikiran eceng gondok? Kenapa kok nggak daun nanas semisal? Atau nggak kenapa kok nggak pakai ini apa namanya tembakau semisal gitu ya? Nah, karena eceng gondok tadi fungsinya sebagai limbah, teman-teman. Di perairan banyak nggak dimanfaatkan. Kalau dibiarkan jadi blooming, blooming eceng gondok. Nah, masuk tuh solusinya udah nyambung, teman-teman. Dari membran semi permeable, dari selulosa, dan limbah eceng gondok. Nah, kalau misal ini bisa difungsikan jadi ini ya, apa namanya, tingkatan lanjutnya. Nah, kita cari eceng gondok literaturnya. Eceng gondok itu ternyata bisa menyerap logam berat. Oh, masuk tuh dah. Ternyata sama konsep utama kita membuat membran semi permeable. Dapat kan? Nah, udah kita harus langsung cari idenya. Karena ide itu kan dari kajian literatur, teman-teman. Maksudnya kita membuat ide itu pure dari kepala. Kalau saya sendiri, teman-teman, itu kayak harus melihat dari sini dulu, teman-teman. Dari ide gagasan awal kita tentang membran semi permeable. Ternyata bisa digunakan selulosa, dapat eceng gondok. Ternyata eceng gondok juga berfungsi sebagai akumulasi logam berat dan nyambung dah itu. Nah, terus kemudian dicari kajian literaturnya, gitu. Nah, muncul pertanyaan kembali nih, teman-teman. Kalau pakai eceng gondok, apakah cukup ketika kita bisa mereduksi logam berat di seluruh Indonesia hanya menggunakan eceng gondok gitu ya? Nah, jawaban ini sebenarnya normatif, teman-teman. Bisa dari pemikiran kita masing-masing, di logikal aja, di logik. Eceng gondok kan tadi blooming ya, teman-teman. Ya nggak sih? Maksudnya kalau ditaruh di perairan, dia populasinya banyaknya itu terlalu banyak gitu ya. Nah, eceng gondok mungkin bisa kita budidayakan, teman-teman. Kita budidayakan, terus kemudian ternyata hasil dari budidaya tadi dengan budidaya eceng gondok adalah sebagai solusi utama dalam pengendalian eceng gondok di perairan. Kan
yang tidak baik itu adalah yang berlebihan ataupun kekurangan ya teman-teman. Karena eceng gondok tadi juga ada fungsinya mengakumulasi logam berat ketika dia hidup. Nah, di sini kayak jatuhnya kita kayak menembak apa ya? Apa namanya kayak apa namanya mengayuh dayung gimana sih? Dua pulau terlampaui lah intinya gitu. Masuk itu ke situ. Jadi kayak apakah ide ini bisa menjadikan dijadikan dua karya? Bisa. Pertama membrane semi permeable, kemudian kedua adalah apa namanya? Kedua adalah apa sih tapi tadi budidaya eceng gondok atau membatasi membatasi penggunaan apa sih apa ya membatasi apa sih tadi aku bilang apa namanya ya sih membatasi hidup eceng gondok. Eceng gondok. Nah, kalau yang kedua ini kan kayak tidak menarik ya teman-teman. Kayak ya udah budidaya eceng gondok dan membatasi hidup eceng gondok. Kayak kenapa ya kok ini ya apa namanya kayak nggak jelas gitu. Nah, ini bisa kita jadikan karya pengabdian masyarakat dengan cara kita coba cari lokasi tertentu. Ini udah luas tambahan luas lagi teman-teman. Kita cari lokasi tertentu. Aku cari coba jawabannya Waduk Cengklik kali ya. Ya Kak. Ya Kak Prita. Di Solo ada Waduk Cengklik ya Kak. Iya, Kak. Nah, Waduk Cengklik. Waduk Cengklik itu kan misalnya kita ngomong Waduk Cengklik itu di Boyolali. Waduk Cengklik di Boyolali ini adalah salah satu waduk yang memiliki banyak eceng gondok teman-teman. Nah, kan kita bisa tuh jadi salah satu sebagai solusi adalah mengatasi eceng gondok di sana dengan membatasi apa ya, membatasi apa ya jumlahnya eceng gondok di sana dengan cara membuat membran semi permeable. Jadi lebih ke programnya itu adalah program edukasi penggunaan eceng gondok sebagai membran semi permeable. Kita udah dapat suppliernya, kita udah dapat idenya juga. Nah, masuk kan teman-teman kalau kita menulis gitu loh. Jadi kayak nggak ada salahnya dan nggak ada sulitnya ketika kita mengembangkan suatu ide dan memperluas ide tersebut gitu ya. Dari satu karya itu bisa jadi 5 karya mungkin. Aku nggak bisa pastikan benar ya. Maksudnya benar tuh dalam artian kayak bisa nggak 5 kali 5 karya sekaligus nggak tahu aku. Nah mungkin kalau dari sini aja satu ide itu bisa menjadi 2. Terus yang kedua ya mungkin nanti judulnya ya kayak apa ya apa namanya apa ya eceng gondok trainer misal gitu. Eceng gini gondok trainer misal gini optimalisasi peran eceng gondok di Waduk Cengklik sebagai peningkat perekonomian kreatif sebagai ekonomi kreatif berbahan eh Jadi, berbasis pembuatan membran semi permeable. Udah dapat 2 ide teman-teman di sini. Ini eh dan yang ini. Dapat nih dah 2 ide teman-teman. Ini gimana ya? Gini ya. Nah, nih udah dapat dua dua ide di sini. Jadi kayak so dari teman-teman apakah sulit itukah membuat ide ketika kita sudah membahasnya di sini, teman-teman? Cukup ya Kak Nala ya. Kak Salma gimana? Apakah sudah cukup? Dan dari aku cukup, Kak. Ini Kak ada tadi pertanyaan yang Kak Iya, Abigail. ada, Kak. Ini dari Kak Abigail juga bertanya,
Kak, kalau menggunakan kata perbandingan dalam judul, kita harus langsung naruh dua subjek perbandingan di sebelahnya kata perbandingan itu gitu. Betul, Kak. Itu bener banget. Ini contohnya kayak gini ya, Kak. Aku dulu pernah buat bioetanol, kayak studi potensi efektivitas pembuatan bioetanol berbasis limbah, apa ya dulu ya? Limbah batang tembakau dan limbah batang pisang dalam peningkatan kadar etan. Betul, Kak. Ini langsung dikasih dua subjeknya. Apa yang menjadi fokus utama terkait pembuatan studi Kakak. Gitu sih. Gitu sih, Kak. Hmm. Mungkin itu aja, Kak Salma, yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga teman-teman besok sudah, minggu depan udah buat seperti ini ya, teman-teman. Buat apa? Buat idenya seperti ini. Semoga bisa jadi apa namanya, ilmu baru yang bisa digunakan buat teman-teman semua. Oke, gitu, Kak. Sudah, Kak? Oke, baik. Terima kasih Kak Tegar atas materi pada malam hari ini. Jujur, materi malam ini insightful banget ya, teman-teman. Walaupun pesertanya 3 sampai 4 lagi ini mulai bertambah sih, Kak. Dan semoga untuk yang belum bisa hadir bisa melihat tontonan dari record malam hari ini ya, teman-teman gitu untuk bisa dikerjakan tugas yang minggu kemarin itu. Terima kasih terima kasih sekali lagi ke Kak Tegar. Mungkin kalau Kak Tegar ingin live dari Zoom dipersilahkan, Kak. Gimana, Kak? Sorry. Kalau Kakak mau live dipersilahkan, Kak. Oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Sampai jumpa lagi ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya izin live dulu ya. Wassalam, terima kasih, Kak. Oke.